perkenalkan, nama saya Ruth Jessica Sinaga dengan NIM 18704003. Di sini saya akan mempresentasikan materi sesuai dengan kelompok saya, yaitu kelompok 1 mengenai epidemiologi tumor payudara. Pertama, saya akan menjelaskan definisi tumor payudara. Tumor yang berarti pembengkakan dalam bahasa Latin menunjukkan pada massa jaringan yang tidak normal. Dapat berupa suatu keganasan atau bersifat kanker atau jinak atau tidak bersifat kanker. Hanya pada tumor ganas yang mampu menyerang jaringan lainnya atau bermetastis. Tumor payudara jinak adalah benjolan tumor yang tumbuh di payudara, tidak terbentuk dari sel-sel ganas dan tidak menyebar ke seluruh tubuh lainnya. Anatomi payudara. Pertama, gambaran umum. Struktur payudara terdiri atas parenkim epitelial, lemak, pembuluh darah, saraf, dan saluran getah bening. Lalu otot dan fascia. Kedua, vaskularisasi. Pertama, arteri, kedua, vena, ketiga, limfe. Selanjutnya, fisiologi payudara. Perkembangan dan fungsi payudara dimulai oleh berbagai hormon. Estrogen diketahui merangsang perkembangan ductus mamillaris, progesteron memulai perkembangan lobus payudara, juga diferensiasi sel epitel. Prolaktin merangsang laktogenesis. Pertama, pubertas, kedua, siklus menstruasi, ketiga, kehamilan dan laktasi, keempat, menopause. Selanjutnya, penilaian penyakit payudara. Pertama, amnesia, kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi infeksi visual, kedua, palpasi payudara dan aksilia. Tumor jinak payudara. Pertama, kelainan fibrikistis, kedua, fibroadenoma, ketiga, papiloma intraductus, keempat, tumor filoides, kelima, mastistis sel plasma, keenam, nekrosis lemak. Tumor ganas payudara. Menurut penelitian, kanker payudara menempati urutan kedua penyebab kematian pada wanita setelah kanker bultu rahim. Kurva insiden umur bergerak naik sejak usia 30 tahun. Kanker ini jarang ditemukan pada wanita usia di bawah 20 tahun. Kanker tertinggi terdapat pada usia 45-60 tahun. Etiologi dan faktor risiko. Pertama, riwayat keluarga, kedua, hormon, ketiga, usia, selanjutnya reproduksi, diet, dan radiasi. Patofisiologi, sel kanker dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang disebut transformasi yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Pada tahap inisiasi terjadi suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang memancing sel menjadi ganas, sedangkan pada tahap promosi suatu sel yang telah mengalami inisiasi dan perubahan menjadi sel ganas. Stadium pada tumor payudara. Stadium pertama yaitu tumor masih sangat kecil dan tidak menyebar serta tidak ada titik pada pembuluh getah bening. Stadium 2A, tidak ada tanda-tanda tumor pada payudara. Stadium 2B, diameter tumor lebih besar dari 5 cm tapi belum menyebar. Stadium 3A, diameter tumor lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik pada pembuluh getah bening ketiak. Stadium 3B, tumor telah menyebar ke dinding dada atau didiagnosis sebagai inflammatory breast cancer. Selanjutnya, stadium 3C. Kanker telah menyebar lebih dari 10 titik di saluran getah bening di bawah tulang selangkah. Stadium 4, ukuran tumor bisa beberapa saja tetapi telah menyebar ke lokasi yang jauh, yaitu tulang, paru-paru, dan liver. Menurut American Joint Committee dalam kaitannya stadium klinik karsinoma mamae kaitan dengan daya hidup, yaitu stadium 1, garis tengah tumor kurang dari 2 cm dengan nodus negatif, tidak metastae, daya tahan hidupnya sampai dengan 85%. Stadium 2, garis tengah tumor kurang dari 5 cm dengan nodus positif, tidak melekat, metastae negatif, daya hidupnya mencapai 66%. Stadium 3, tumor lebih dari 5 cm, tumor dengan ukuran tertentu disertai dengan invasi kulit atau melekat pada dinding dada, nodus pada supracivikular positif, daya tahan hidupnya itu 41%. Stadium 4, metastase jauh, ini daya tahan hidupnya cuma mencapai 10%. Di sini saya akan membahas tentang gejalanya. Gejala tumor payudara itu, pertama, benjolan pada payudara, kedua, erosi atau eskema puting susu, di mana pendarahan pada puting susu, lalu rasa sakit atau nyeri pada umumnya timbul apabila tumor sudah besar, sudah timbul borok, atau bila sudah muncul metastase ke tulang-tulang. Kemudian timbul pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, bengkak atau edema pada lengan, dan penyebaran kanker ke seluruh tubuh. Ketiga, nipple discharge. Nipple discharge adalah keluarnya cairan dari puting susu secara spontan dan tidak normal. Cairan tersebut normal apabila terjadi pada kehamilan atau menyusui atau saat mengonsumsi pil kontrasepsi. Pemeriksaan penunjang. Pertama, mamografi, kedua USG, ketiga biopsi. Fine needle aspiration biopsi, cairan atau jaringan dikeluarkan dan benjolan jarum halus kemudian diperiksa oleh ahli patologi anatomi.
Selanjutnya, core needle biopsi. Jarum yang digunakan dalam biopsi ini lebih besar dan FNAB. Hal ini digunakan untuk mengangkat satu atau lebih jaringan inti. Selanjutnya, pengobatan tumor payudara. Pengobatan pada stadium 1, 2, dan 3A adalah operasi primer, tetapi lainnya bersifat adjuvan. Pertama, pembedahan. Pembedahan itu meliputi lumpektomi, mastektomi parsial, maskektomi, kedua radiasi, ketiga kemoterapi, keempat terapi hormonal. Selanjutnya, pencegahan. Pada prinsipnya, strategi pencegahan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu pencegahan pada lingkungan, pada pejamu, dan milestone. Hampir di setiap epidemiologi sepakat bahwa pencegahan yang paling efektif bagi kejadian penyakit tidak menular adalah promosi kesehatan dan deteksi dini. Begitu pula pada kanker payudara, pencegahan yang dilakukan antara lain berupa pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Sekian penjelasan dari saya tentang tumor payudara. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.